Udah, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke ya, nanti di sini anak-anak Bapak semua kondisinya sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya, kita alangkah lebih baiknya memulai dengan doa. Nah, oke, sekarang anak-anak Bapak siapa sih yang bisa memimpin doa, terutama yang laki-laki? Angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan nak pimpin doanya. Sebelum memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa tadi. Nah, sekarang Bapak tanya kepada anak-anak Bapak, tahu nggak kenapa kalian dikumpulkan di saat ini? Saat ini di tempat ini? Tidak tahu, Pak. Oke ya. Nah, anak-anak Bapak ya dikumpulkan di tempat ini ya berenam ya bersama Bapak 7 orang ya untuk mengikuti salah satu kegiatan atau layanan dalam bimbingan konseling. Nah, layanan tersebut adalah layanan konseling kelompok. Ya, nah layanan tersebut adalah salah satu layanan bimbingan konseling ya di mana layanan tersebut beranggotakan 6 sampai dengan 10 orang. Nah, di situ akan membahas permasalahan-permasalahan yang bersifat pribadi untuk diselesaikan secara kelompok dengan cara diskusi. Nah, tujuannya tadi kan Bapak sudah disampaikan juga ya untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, kemudian ya anak-anak Bapak nantinya di sini kita semua ini berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh teman kalian. Nah, waktu pelaksanaan konseling kelompok ini adalah 40 menit di setiap satu pertemuan. Ya. Nah, pertemuan pertama dan pertemuan kedua nantinya akan dilaksanakan selama 40 menit. Nah, kemudian nanti anak-anak Bapak ya pelaksanaan konseling kelompok ini nanti ada kita pembukaan, kemudian kita ada main ice breaking dulu, perkenalan, ya kemudian kita nanti akan mulai membahas permasalahan-permasalahan yang kalian alami, kemudian kita nanti akan ya menentukan satu orang siapa sih masalahnya yang akan dibahas. Nah, nanti kita juga akan berdiskusi secara kelompok ya untuk membantu teman kalian ini menyelesaikan permasalahannya. Ya. Nah, kemudian ya anak-anak Bapak dalam layanan konseling kelompok ini memperhatikan beberapa asas. Ya, asas yang pertama adalah asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas kenormatifan dan asas kegiatan. Ya, asas kerahasiaan adalah ya kita semua di sini sebagai anggota kelompok ya berkomitmen untuk menjaga semua rahasia yang ada di kelompok ini untuk tidak tersebar di luar kelompok kita. Nah, asas yang kedua adalah asas keterbukaan. Artinya apa? Ya, anak-anak Bapak nanti dalam mengungkapkan permasalahan yang kalian alami itu bersikap terbuka. Tidak ada yang ditutupi agar apa permasalahan yang kalian alami ini benar-benar bisa diselesaikan secara optimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan, yaitu anak-anak Bapak dalam mengikuti layanan konseling kelompok ini semuanya ikhlas dan sukarela. Ikhlas enggak? Ikhlas, Pak. Ikhlas ya. Nah, asas yang keempat adalah asas kekinian. Artinya apa? Ya, permasalahan yang kalian bahas nanti itu adalah masalah yang saat ini kalian alami. Nah, asas yang kelima adalah asas kenormatifan, yaitu anak-anak Bapak nanti semua di sini harus memperhatikan etika dan sopan santun. Nah, yang keenam adalah asas kegiatan. Artinya apa? Nanti kita semua di sini berperan aktif. Ya, sampai di sini paham mengenai asas anak-anak? Paham. Oke, ya tadi kan Bapak udah sampaikan, ya ada asas kerahasiaan. Nah, untuk menjaga komitmen tersebut, ya Bapak di sini akan bacakan ikrar konseling, di mana ya ikrar ini nanti akan kalian ikuti. Ya, jadi kalian mengikuti ikrar konseling atau sumpah konseling yang Bapak sampaikan. Ya, supaya apa? Kalian bisa benar-benar berjanji tidak menyebarkan rahasia yang ada di dalam kelompok kita. Oke, siap untuk mengikuti ikrar konseling yang akan Bapak bacakan? Siap, Pak.
Ikrar konseling. Ikrar konseling. Kami berjanji Kami berjanji tidak akan menyebarkan tidak akan menyebarkan rahasia rahasia atau apapun yang bersifat pribadi di luar kelompok tanpa persetujuan dari anggota kelompok. Oke, ya itu kita sudah selesai membacakan ikrar konseling. Apakah anak-anak Bapak semuanya sudah berkomitmen untuk menjaga rahasia ini? Sudah, Pak. Oke, ya. Kemudian anak-anak Bapak kan kalian ini berasal dari berbagai kelas yang berbeda-beda. Mungkin sudah ada yang kenal nama, panggilan, tapi kan belum kenal secara lengkap. Ya, nama lengkap mungkin belum tahu, ya kemudian kesukaan juga belum tahu. Ya, nah kita perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Ya, tak sayang maka tak Kenal. ya, tak kenal dan tak cinta ya. Oke, ya. Nanti perkenalannya seperti ini ya, sebutkan nama kalian, kemudian kelas kalian, kemudian nama superhero kesukaan kalian dan sebutkan alasannya. Bisa anak Bapak? Bisa, Pak. Oke, perkenalan ini akan Bapak mulai terlebih dahulu. Ya. Oke, perkenalkan nama Bapak Sutrisno. Bapak adalah guru BK di UPT di SMP Negeri 2 Silau Laut. Ya, superhero kesukaan Bapak adalah Superman karena dia orang yang kuat dan cepat dalam membela kebenaran. Ya, oke, kita lanjut dari sebelah kanan Bapak, nanti berurut sampai ke sebelah kiri Bapak. Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurin Adila. Saya siswi dari kelas 73. Superhero saya adalah ayah saya sendiri karena dia ada saat saya butuh. Oke, tepuk tangan. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Elza Rahma Aisyah Sitopus. Saya siswi dari kelas 73. Superhero kesukaan saya adalah Superman Oke. karena dia suka menolong orang lain. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muki dari Syahkan Saputri. Saya siswi dari kelas 72. Superhero kesukaan saya adalah Wonder Woman karena dia wanita yang sangat kuat. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Didi Alfiansa. Saya dari siswa kelas 72. Saya mempunyai hero kesukaan yang bernama Batman karena dia suka menolong orang lain. Oke, tepuk tangan. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Reni Pratama. Saya dari kelas 71. Hero kesukaan saya adalah Spiderman karena dia suka menolong dan suka memanjang. Oke, tepuk tangan. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rama Ega Saputra dari kelas 71. Hero kesukaan saya Thor yang sangat kuat. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, ya, kita semua di sini sudah berkenalan. Sudah tahu kan nama temanmu masing-masing kan? Sudah bisa lebih akrab nanti kita dalam kelompok ini. Ya. Oke. Nah, setelah kita berkenalan, ya tadi tugas kalian ngapain di sini? Berdiskusi ya mengenai permasalahan yang dialami oleh temanmu nantinya. Ya. Nah, oke ya anak-anak Bapak. Nah, kita sebelum memasuki kegiatan inti, ya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breaking ini ya untuk melatih fokus kita ya dalam mengikuti kegiatan inti nantinya. Ya, ice breaking tersebut dinamakan permainan ini dan itu. Ya, jadi aturannya seperti ini. Ya, apabila Bapak bilang ini, kalian mengikuti apa yang Bapak katakan dan lakukan. Contohnya ya, ini kepala. Kalian harus mengikuti apa yang Bapak katakan dan Bapak lakukan. Ya, oke, coba kita contohkan. Ini kepala. Ini kepala. Oke, ya. Nah, apabila Bapak bilang itu, ya kalian hanya boleh mengikuti apa yang Bapak katakan dan tidak boleh mengikuti apa yang Bapak lakukan. Ya, contohnya seperti ini. Itu hidung. Itu hidung. Oke ya, tidak dilakukan tapi dikatakan.
Nah, nanti yang salah ya, dia akan kita minta untuk menyanyikan lagu potong Dede Angsa vokal O. Ya, oke, siap anak-anak Bapak, kita mulai ice breakingnya? Siap, Pak. Oke, siap? Siap, Pak. Oke ya, kita mulai ya. Ini kepala, Ini kepala, itu telinga. itu telinga. Ayo, ada yang salah? Ya, Muti salah ya. Oke, kita cari lagi temennya ya. Ini kepala, Ini kepala, ini telinga, ini telinga. itu mata. Itu mata. Itu mata. Ya, belum ya. Oke, itu hidung, Itu hidung. ini bibir, Ini bibir. ini gigi, Ini gigi, ini pipi, ini pipi, ini telinga, ini telinga, ini rambut, ini rambut, itu dagu. Itu dagu. Oke ya, aman. Sekian sekali lagi ya. Ini lutut, Ini lutut. ini kaki, Ini kaki. itu gigi. Itu gigi. Ada teman yang salah, Randy juga salah ya. Jadi ya, dua orang ini akan menyanyikan lagu potong Dede Angsa vokal O ya. Potong bobo ongso. Nanti kita semua tepuk tangan. Oke, bisa? Bisa. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Potong bobo ongso. Oke, tepuk tangan ya. Oke ya. Sudah lebih happy dan lebih fokus anak-anak Bapak? Oke ya. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, tadi kita udah bersenang-senang. Apakah anak-anak Bapak siap untuk memasuki kegiatan inti? Siap, Pak. Siap memasuki kegiatan inti? Siap, Pak. Oke ya. Berarti kita sekarang akan memasuki kegiatan inti. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan di awal bahwasannya ya, kita di sini akan membahas permasalahan-permasalahan yang bersifat pribadi. Nah, Bapak sampaikan terlebih dahulu ya, kemarin kalian sudah ada mengisi angket nggak? Ada. Ya, angket kebutuhan peserta didik. Di situ ada nggak poin saya mudah marah? Ada ya. Nah, jadi setelah dianalisis ternyata ya Bapak dapatkanlah anak-anak Bapak di sini semua yang 6 orang ini adalah tipikal orang yang mudah marah. Ya, kemudian Bapak tanya juga ke guru-guru mata pelajaran yang lain. Ya, ternyata mereka mengamati anak-anak Bapak di sini merupakan tipikal orang yang mudah marah. Nah, kan kalian penyebab kalian mudah marah ini beda-beda, ya. Nah, Bapak mau deh satu persatu kalian itu mengungkapkan penyebab kalian mudah marah. Nah, nanti dimulai dari sebelah kanan. Bapak, dari Nurin dulu, kemudian berurutan Elza, kemudian Muti, Dede, Randy sampai ke Ega. Ya, bisa anak-anak Bapak? Bisa, Pak. Oke, ya. Coba silakan Nurin sampaikan apa sih penyebab Nurin mudah sekali marah? Penyebab Nurin mudah marah itu Nurin sering main HP di begadang malam dan bangun tidurnya kayak masih ngantuk jadi mudah marah. Oke ya, Nurin itu ternyata sering begadang, ya jadi paginya ngantuk, jadi di sekolah sering marah-marah sama temennya, gitu ya Nurin? Iya. Oke, lanjut Elza. Penyebab Elza marah itu karena Elza itu merasa dunia ini tidak adil. Karena orang tua Elza itu berpisah pada saat Elza masih kelas 5 SD dan Elza tinggal dengan nenek. Oke ya, berarti di sini teman kita Elza, teman kalian Elza itu mudah marah karena dia memiliki masalah keluarga. Ya, oke lanjut Muti. Baik Pak, saya mudah marah karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Muti. Ya, oke lanjut nak. Karena saya sering dijahilin oleh anak kelas ataupun teman kelas. Ya, berarti teman kalian Dede ini sering dijahili oleh abangan kelas atau teman sekelasnya sendiri ya, makanya dia mudah marah ya. Lanjut nak. Saya Pak, Oke. saya sering digarain juga Pak dengan abang kelas dan teman sekelas Pak. Iya, sama berarti masalahnya dengan Dede, sering digarain ya sama abangan kelas ataupun teman sekelas. Oke, lanjut. Ya. Karena dikata-katain sama teman sekelas. Ya, dikata-katain atau diejek sama teman sekelas. Oke, nah setelah anak-anak Bapak di sini menyampaikan apa sih penyebab kalian itu mudah marah,
Nah, Bapak sekarang mau tanya, ya, kira-kira ya permasalahan siapakah di sini yang paling mendesak untuk kita selesaikan, kita bahas dalam konseling kelompok pertemuan kali ini? Ada yang bisa ngasih pendapat? Angkat tangan. Saya Pak, Oke, silakan Muti. permasalahan Elza. Iya, apa penyebabnya Muti? Karena ia merasa dia tidak adil karena orang tuanya membiarkan dia di saat dia kelas di SD. Ya, itu pendapat dari teman kalian Muti ya, permasalahan dari Elza yang akan kita bahas. Ada lagi anak-anak Bapak? Saya Pak, Oke, silakan. permasalahan Elza memang wajib untuk diselesaikan Iya. karena dia ditinggal oleh kedua orang tuanya saat kelas SD. Dia juga sering iri terhadap teman-temannya yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Iya, betul sekali apa yang temanmu sampaikan. Ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan Randy. karena Pak masalah si Elza Pak, masalah keluarga Pak, masalah dia sangat mendesak. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali pendapat anak-anak Bapak. Jadi di antara kalian semua di sini ternyata ya kalian juga memahami bahwasanya permasalahan Elza adalah permasalahan yang paling mendesak untuk diselesaikan. Karena di situ ada masalah yang bersifat pribadi sekali, yaitu permasalahan keluarga dari Elza. Nah, sekarang Bapak tanya Elza, apakah Elza setuju permasalahannya dibahas dalam sesi konseling kelompok ini? Baik, setuju ya. Berarti Elza setuju untuk permasalahannya dibahas. Nah, tadi Elza kan sudah sampaikan bahwasanya Elza ini mudah sekali marah dikarenakan ada permasalahan keluarga, yaitu perpisahan orang tua. Ya. Nah, bisakah Elza menceritakan lebih lanjut gitu ya, kapan kejadiannya? Ya, sudah berapa lama gitu ya? Silakan Elza. Terjadinya permasalahan ini pada saat saya masih kelas 5 SD dan saya ditinggalkan oleh ayah saya dan saya juga kepada nenek saya. Saya tidak pernah melihat nenek saya dan ayah saya selama ini. Dia meninggalkan saya sehingga saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua saya. Iya, berarti ayah nggak pernah jumpa lagi ya Elza. Kemudian Bapak tanya deh sekarang ya, Ibu Elza sendiri sering berkomunikasi dengan Elza nggak? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang ya. Kemudian ya Elza ini punya saudara nggak? Punya saudara kandung nggak? Berapa bersaudara? Cuma 2 bersaudara, satu di bawah ayah saya, kata nenek saya pernah nggak diceritakan. Iya, berarti ya ada 2 bersaudara tapi yang satu dibawa oleh ayahnya. Ya, oke ya Elza ya. Nah, kemudian Elza, ya kira-kira itu kan permasalahan pribadi Elza ya. Sampai sekarang ini Elza juga mudah sekali marah karena permasalahan tersebut. Nah, kalau di sekolah sendiri Elza, pemicu Elza mudah marah di sekolah, ya apa saja? Sering dihina dan tidak pernah gitu sering iri sama teman-teman karena mereka lebih banyak mendapatkan kasih sayang dari teman-teman mereka. Ya, oke ya. Berarti di sini ya Elza ya kalau marah di sekolah itu karena sering dihina atau sering iri melihat teman-temannya. Oke. Nah, sekarang anak-anak Bapak ya, siapa di sini yang bisa menyampaikan kembali sih apa sih penyebab Elza itu tadi mudah marah? Ayo angkat tangan. Saya Pak, Oke, silakan. Elza iri dengan temannya karena temannya mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tua. Ya, betul sekali yang teman kalian Muti sampaikan. Apalagi? Siapa lagi? Ya Pak, Oke, silakan. karena sering diejek Pak, dihina Pak. Oke, sering diejek atau dihina oleh teman-temannya. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Saya Pak, karena Elza tidak merasakan dunia itu adil terhadap dia karena dia tidak dicintai seperti teman-temannya oleh orang tua. Oke ya, berarti ini pendapat kalian semua ini betul anak-anak Bapak ya. Tadi Elza juga sudah menyampaikan bahwasannya dia itu merasa dunia ini tidak adil karena orang tuanya itu berpisah sehingga dia tidak mendapatkan cinta yang wajib dia dapatkan. Dia merasa bahwasanya dia harus dicintai oleh ayah ibunya. Nah, oke ya, sekarang Bapak tanya deh, menurut anak-anak Bapak, ya apakah keinginan kita untuk dicintai, apakah pikiran kita untuk dicintai oleh semua orang, terutama orang tua kita itu adalah pikiran yang wajar? Tidak Pak. Oke, siapa yang bisa ngasih pendapatnya? Saya Pak, Oke, silakan. karena setiap orang itu memiliki kesukaan
Betul sekali. Ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan. karena takdir orang itu berbeda-beda. Takdir orang itu berbeda-beda. Ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan. karena pendapat seseorang itu tidak harus sama Pak, tidak sama Pak. Iya, pendapat seseorang tidak bisa sama. Ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan Dede. karena hal-hal itu tidak masuk akal. Karena hal-hal tersebut tidak masuk akal. Ada lagi, Ega? Saya Pak, Oke, silakan. Benar dari teman-teman, semua orang itu berbeda-beda Pak. Oke ya, jadi betul semua pendapat anak-anak Bapak bahwasanya kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk dicintai oleh orang lain. Ya, oke, Elza, menurut Elza sekarang ya kan, tadi kan menurut pendapat teman-teman Elza bahwasanya hal yang menuntut kita untuk dicintai orang lain itu tidak wajar. Gimana menurut pendapat Elza? Kalau pendapat saya sih Pak, memang saya tidak wajar harus meminta lebih kasih sayang dari orang lain. Tapi saya tidak pernah merasakan kasih sayang seperti itu. Oke ya, berarti Elza juga sendiri sebetulnya menyadari hal tersebut. Tapi Elza karena sudah terlalu lama tidak merasakannya, sehingga Elza sekarang mudah marah, gitu ya. Walaupun Elza menyadarinya kadang-kadang. Ya oke. Nah, sekarang anak-anak Bapak, ya, stop. Oke ya, jadi tadi teman kalian Elza juga sudah menyadari hal tersebut. Ya oke, ya kita sudah agak sedikit lama kan, mungkin anak-anak Bapak sudah mulai bosan. Oke, sekarang untuk menghilangkan kebosanan kalian, oke, ya ada sedikit ya ikuti apa yang Bapak buat ya untuk melatih fokus kita kembali ya. Oke, seperti ini, ya. Oke, ya usapkan ke mata seperti ini. Oke. Buat sekali lagi seperti ini. Udah agak fresh tadi kan matanya begitu kan? Oke, usap seperti ini. Oke, sekali lagi ya. Oke, gosok-gosok sampai panas, usapkan seperti ini. Ini dagu. ini dagu. Ayo, dagumu di mana? Nah, dagunya di sini. Berarti sudah tidak konsentrasi. Oke, dagunya di sini ya. Kita harus kembali konsentrasi. Oke. Nah, kemudian anak-anak Bapak, ya setelah Miss Elza tadi menyampaikan penyebab permasalahan yang Elza alami. Nah, Elza, Bapak mau nanya nih, tuh kan. Menurut Elza, dampak marah yang Elza alami, dampak negatifnya itu apa? Karena dunia tidak merasa, dunia itu tidak adil pada saya. Iya. Dampak negatif yang Elza rasakan untuk diri Elza dari karena sering marah? Sering dijahilin teman, dihina gitu Pak. Oke ya, seperti itu ya. Oke, kalau menurut anak-anak Bapak ya, dampak dari marah ada nggak dampak negatifnya? Ada ya. Oke, siapa yang bisa ngasih pendapat apa sih dampak negatif dari perilaku sering marah? Saya Pak, Oke, silakan Muti. karena ada sering marah-marah jadi dia dibenci temannya. Dibenci temannya. Oke, ada lagi? Oke, silakan Randy. Karena jadinya dia sering marah jadi dikucilkan Pak. Dikucilkan oleh teman-temannya. Ada lagi? Saya Pak, Oke, dia silakan. sering marah sehingga dia sering dijauhi oleh temannya. Dijauhi oleh teman-temannya. Ada lagi? Ya, oke, benar semua pendapat anak-anak Bapak ya, bahwasanya marah ini memiliki dampak negatif untuk diri kita. Nah, dampak negatif ini ada dari segi fisik, ada dari segi kesehatan, ada dari segi psikologis. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu dari segi fisik. Ya, marah. Marah ini nanti kalau dari segi fisik menurutmu akan menyebabkan apa? Oke, menyebabkan darah itu. Oke, itu fisik dengan kesehatan berkaitan. Apalagi ya, coba kamu lihat orang yang sedang marah, gimana ekspresinya? Serem, jelek enggak? Jelek. Kalau ekspresi kita lagi marah jelek, itu perubahan fisik yang ada pada diri kita. Kemudian tadi kalau dari segi kesehatan kita bisa kena darah tinggi. Nanti dari darah tinggi jadi stroke. Oke, nah dari segi hati, ya dari segi perasaan psikologis, apa sih yang akan kita alami? Gelisah, tidak tenang. Ya, ada lagi? Oke ya, jadi gelisah, jadi tidak tenang. Oke, itu kita udah bicara mengenai dampak
negatif. Nah, anak-anak Bapak, ya berhubung waktu kita sudah mau habis, ya siapa sih di sini? Ya kita kan udah mau, tadi kan waktunya 40 menit, kan ini kita udah mau habis tuh. Nah, nanti kita lanjut lagi pertemuan di pertemuan kedua, kita bahas mengenai masalah yang sama, tetap masalah ELZA. Oke, ya. Gimana perasaan kalian mengikuti konseling kelompok untuk pertemuan pertama ini? Ya, menyenangkan. Ya, oke ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini juga Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ya, bahwasanya anak-anak Bapak di sini semuanya bisa berperan aktif, ya bisa mengungkapin pendapatnya, bisa mengungkapin masalahnya, ya secara terbuka. Ya, bisa berperan aktif. Nah, kemudian satu lagi, ya tadi kita sudah berjanji di awal, sudah kita ikrarkan bahwasanya permasalahan yang kita bahas di sini nanti tidak boleh kita sampaikan di luar kelompok kita. Siap anak-anak Bapak? Siap. Oke ya. Nah, sebelum tadi kan kita buka dengan doa. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Oke ya. Siapa tadi yang mimpin doa? Oke, silakan Randy tutup juga doa. Sebelum menutup konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, ya Bapak ucapkan terima kasih. Nanti setelah kalian dari sini silahkan kembali ke kelas masing-masing. Ya, Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi